Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait hasil pengukuran dari SPLS kelompok kami. Yang pertama di sini ada variabel WQ. Di sini dihasilkan ada 8 nilai indikator, yang mana WQ ini saling berhubungan dengan TR dan juga RI. Selanjutnya juga ada variabel SE, yang mana di sini menghasilkan nilai 7 indikator yang mana saling berhubungan dengan TR dan RI juga. Selanjutnya yang terakhir ada variabel S, yang mana dihasilkan 6 nilai indikator yang mana nantinya juga berhubungan di TR dan RI. Jadi model pengukurannya menghasilkan seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung hasil dari hasil evaluasi model pengukuran. Nah, di sini kita lihat di PLS SEM algoritma. Nah, di sini kita start calculation. Kita pilih di outer loading. Nah, di sini menghasilkan nilai dari validitas konvergen. Di sini mulai dari RI, S, SE, TR, dan WQ. Dari data tersebut semuanya menghasilkan nilai lebih besar dari 0,70. Nah, seperti yang kita lihat mulai dari RI di sini lebih besar dari 0,70. Selanjutnya S juga lebih besar dari 0,70. SE lebih besar dari 0,70. TR lebih besar dari 0,70. WQ menghasilkan juga lebih dari 0,70. Maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan ini dinyatakan valid konvergen sesuai dan memenuhi standar nilai dari validitas konvergen. Selanjutnya kita akan mencari validitas diskriminan. Nah, di sini sudah muncul hasilnya di diskriminan validity, yang mana di sini diketahui bahwa nilai akar S ke RI, TR ke S, SE ke TR, WQ ke SE itu menunjukkan nilai akar AV tiap-tiap variabel, yang mana di sini lebih besar dari korelasi antara konstruk dan konstruk lain, yang mana 0,815 ini lebih besar dari korelasi yang lain, dan juga TR 0,756 juga lebih besar dari korelasi lain 0,745 41 itu juga lebih besar dari
variasi lain, dan yang terakhir 0,794 dengan versi horizontal. Nah, di sini sudah diketahui dari validitas diskriminan itu lebih besar, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel di sini dinyatakan valid diskriminan. Selanjutnya kita akan mencari uji reliabilitas. Di sini kita melihat constructs reliability and validity. Nah, di sini kita akan mengetahui hasil nilai dari uji reliabilitas. Kita melihat dari convex alpha dan juga composite reliability ini. Nah, dari keduanya itu menghasilkan nilai yang lebih besar juga dari 0,70. Mulai convex alpha, RI sampai ke WQ itu diketahui lebih besar semua dari 0,70, dan juga di composite reliability juga lebih besar dari 0,70. Jadi nilai keduanya dinyatakan dari hasil nilai convex alpha dan composite reliability itu, maka semua variabel tersebut dinyatakan sudah reliable atau sudah memenuhi standar dari uji reliabilitas. Oke, next, selanjutnya kita melihat hasil evaluasi model struktural atau inner model. Kita akan mencari R-square-nya. Nah, di sini kita sudah melihat hasil dari R-square. Yang pertama ada R-square RI menghasilkan 0,605 dan juga TR 0,565, dan R-square adjustednya 0,588 dan TR-nya menghasilkan 0,550. Nah, di sini nilai kita menggunakan nilai R-square just, di mana di sini sudah dihasilkan RI sebesar 0,588, yang mana menandakan bahwa variabel variabel antara SE, TR, dan WQ ini mampu mengidentifikasikan variabel RI yang sebesar 58,8%, maka di sini model tersebut bersifat moderat. Selanjutnya, nilai TR itu menghasilkan 0,550 atau 55%, yang mana di sini disimpulkan bahwa model tersebut bersifat moderat juga. Nah, kita sudah mengetahui R-square-nya, maka kita akan selanjutnya menghitung effect size-nya di F-square-nya. Nah, di sini sudah diketahui effect size atau F-square-nya. Yang pertama di sini ada pengaruh S ke TR dengan nilainya 0,182. Di sini dia dianggap sebagai moderat. Yang kedua, ada pengaruh S terhadap TR. Di sini dihasilkan 0,079, yang mana nilai ini dianggap lemah. Selanjutnya di sini ada pengaruh TR terhadap RI, yang mana menghasilkan 0,000, dan nilai ini dianggap lemah. Jadi pengaruh TR ke RI itu dianggap lemah. Selanjutnya ada SE ke RI. Ini menghasilkan nilai 0,002, yang mana pengaruh SE ke RI ini dianggap lemah. Selanjutnya ada pengaruh SE ke TR. Itu pengaruh SE terhadap TR itu menghasilkan nilai 0,018, yang mana itu juga dianggap pengaruh SE terhadap RTR-nya itu dianggap lemah. Yang terakhir WQ, pengaruh WQ terhadap
RI itu menghasilkan nilai 0,065 yang mana juga dianggap lemah. Jadi pengaruh WQ terhadap RI itu dianggap lemah. Dan yang terakhir ada WQ dan TR. Nah, di sini pengaruh WQ terhadap TR itu menghasilkan nilai 0,086. Di sini dianggap lemah. Jadi pengaruh WQ terhadap TR dianggap lemah dengan nilai 0,086. Selanjutnya kita akan menghitung uji hipotesis. Kita akan kembali lagi ke awal. Calculate. Kita memilih bootstrapping. Oke, kita tunggu. Nah, kita akan melihat di kita perkecil. Nah, di sini sudah diketahui uji hipotesis mulai dari variabel-variabel yang saling berhubungan, yang mana dari nilai uji hipotesis ini kita akan melihat dari p-value-nya, nilai p-value-nya. Oke, kita identifikasikan mulai dari S ke RI. Ini nilai p-value-nya 0,001, yang mana di sini itu lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima, yakni S itu berpengaruh terhadap RI. Selanjutnya di sini ada S ke TR, yang mana p-value-nya menghasilkan nilai 0,040. Di sini lebih 0,040 itu lebih kecil dari 0,05. Maka H2 diterima, yaitu S berpengaruh terhadap TR. Oke, next selanjutnya TR ke RI. Di sini menghasilkan p-value-nya nilainya 0,989, yang mana di sini lebih besar dari 0,05. Maka H3-nya ditolak, yaitu TR tidak berpengaruh terhadap RI karena H3 ditolak karena lebih besar dari 0,05. Selanjutnya ada SE ke RI. Di sini dihasilkan p-value-nya 0,704, yang mana di situ lebih besar dari 0,05. Maka H4-nya itu ditolak, yaitu SE tidak berpengaruh terhadap RI karena lebih besar dari 0,05. Selanjutnya ada SE ke TR. Di sini p-value-nya menghasilkan nilai 0,88, yang mana lebih besar dari 0,05. Maka H ditolak, yaitu tidak berpengaruh terhadap TR. Dan selanjutnya 0, WQ ke RI 0,072. Di sini menghasilkan lebih besar dari 0,05, maka H6 ditolak, yaitu tidak berpengaruh terhadap RI. Selanjutnya yang terakhir, WQ terhadap TR itu menghasilkan nilai 0,027, yang mana di situ lebih kecil dari 0,05, maka H7-nya itu diterima ya dan berpengaruh terhadap TR. Selanjutnya kita akan menghitung dari goodness of fit. Di sini kita kembali lagi melihat dari nilai AV-nya, average variance extract. Sini kita lihat dari yang tadi, nilai AV tadi. Nah, di sini terlihat AV mulai dari RI 0,723 sampai seterusnya. Di sini kita akan menjumlah rata-rata dari
semuanya dari kelima variabel ini. Kita hitung rata-rata dan menghasilkan nilai rata-ratanya 0,7244 untuk nilai untuk AV-nya. Selanjutnya, untuk rumus selanjutnya itu kita harus melihat R-square-nya. Untuk R-square-nya kita akan melihat di sini menggunakan R-square, RI dan TR yang nantinya ini dijumlah dan juga dicari rata-ratanya, yang mana dihasilkan dari 0,605 dan juga 0,565 itu rata-rata dari kedua itu menghasilkan 0,585. Jadi nilai AV 0,7244 tadi untuk rumus nilai GOV-nya itu yakni akar rata-rata AV dikali rata-rata R-square. Jadi rata-rata dari AV tadi menghasilkan 0,7244 dikali R-square, rata-rata R-square-nya itu 0,585, menjadi akar 0,7244 kali 0,585 menghasilkan nilainya 0,6505. Nah, di situ hasil dari goodness of fit perhitungannya. Nah, di sini sudah diketahui kita cara menghitung pengukuran hasil evaluasi model pengukuran dan juga model struktural, mulai dari validitas konvergen, validitas diskriminan, uji reliabilitas, R-square, FXS atau F-square, uji hipotesis, dan yang terakhir goodness of fit. Itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.